Tema Talk, podcast yang gak bosen-bosennya menghidangkan topik yang sedang happening dan tentunya pasti mengedukasi. Nah, untuk tema podcast kali ini kita akan membahas seputar sosial media. Siapa yang di sini yang nggak main sosial media? Ada banyak tuh sosial media, WhatsApp, Instagram, Friendster, masih nggak ya? Wah, udah nggak ada. Ketahuan nih umurnya. NGL, ASFM, ASFM Hmm, juga udah lama itu. Iya. Nah, nggak mungkin banget ya, pasti kita semua itu pasti bermain sosial media. Nah, di era digital seperti sekarang, sosial media itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Berbagai konten pasti mengundang pendapat baik dan pendapat buruknya. Tetapi, apakah kita sudah menggunakan media sosial kita dengan bijak? Bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bersama bagaimana kita bisa lebih menjadi bijak dalam bersosial media. Karena itu, Stella Maris School sudah mengundang narasumber untuk sharing bersama terkait dengan bijak bersuara, bijak bermedia sosial. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa dari subjek Content Creator Basic Public Relation dengan Bapak Tri Adi Sumbogo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Ya, Pak, kalau ini kita harus saling mengenalkan satu sama lain. Siap. Ya, tapi sebelum itu saya mau kasih informasi nih, Pak, ke para penonton yang ada di podcast YouTube dan podcast di Zoom ini nih. Nah, akan ada giveaway berupa voucher Alpha Gift bagi kamu dengan pertanyaan terbaik yang pastinya akan beruntung. Jadi, bagi kalian semua yang mau tanya, langsung aja tanya, ketik di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Nah, Pak, silakan Pak. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Boleh Pak diperkenalkan diri Pak dengan para penonton yang ada di Zoom Pak. Dan, Halo, teman-teman. Mungkin juga ada ibu dan bapak, orang tua, pelajar ya. Perkenalkan nama saya Tri Adi Sumbogo. Saya subjek konten koordinator ya di Basic Public Relations Binus University. Saya juga dosen di Marketing Communication Program di Binus University. Kami kampus di Kemanggisan, Alam Sutra, dan juga Bekasi. Ada juga kampus di Malang dengan 3 prodi ya. Kami ada apa sih sebenarnya di prodi Marketing Communication itu? Kami ada Marketing Communication, kemudian ada Mass Communication, juga ada Creative Communication. Tuh Mas, baik. ya. Jadi ada 3 prodi di kami kalau mau belajar tentang komunikasi. Oke, ada tiga prodi Pak ya. Ya. Dan itu Bapak semuanya mengajar di situ Pak. Ya, kami mengajar di situ. Kami mengajar di kalau saya sendiri di kampus Alam Sutra Mhm. dan juga di kampus Kemanggisan. Oh, oke. Iya. Bekasi nggak Pak? Oh iya, Bekasi ya. Bekasi juga Pak. Bekasi juga, iya. Jurusan Semester ini ya, betul. juga Ah, lumayan. Saya kalau ke Bekasi itu berarti melewati 3 provinsi. Pak. Iya, kayak sopir bis akap ya. Antar kota, antar Oh provinsi gitu. kan. Dari Banten ke Jakarta, Hmm. lanjut ke Jawa Barat. Jawa Barat, Iya. luar biasa. Berarti sudah ini Pak ya, malang buana Pak ya. Ya, puji Gitu, Tuhan. gitu Pak. Oke, oke. Saya mau ingatkan kembali bagi yang ingin bertanya seputar topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chat room dengan format nama, nomor telepon, domisili dan pertanyaannya. 3 penanya terbaik akan mendapatkan giveaway berupa voucher Alpha Gift. Ya Pak, sebelum kita membahas lebih dalam terkait Oke. topik hari ini, bijak bersuara, bijak bermedia sosial, kita harus tahu dulu nih, bahwa sosial media punya 2 sisi, Betul. sisi positif dan sisi negatif. Berdasarkan survei, lebih dari 60% anak muda menggunakan sosial media lebih dari 4 jam sehari. Berarti ini Pak Hmm. ya. Ya, Iya, untuk kita ya. ya. Kalau saya berapa jam ya? Kayak setiap hari bersosial media, cuma saya nggak pernah ngitung sih Pak. Ya, ya. Semoga tidak lebih ya. Nah, sosial media bisa menjadi sarana edukasi, berbagai Ya. inspirasi, dan membangun koneksi. Mm. Jadi dari sini bisa keluar luar negeri segala macam Pak ya. Persis, betul. Ya. Ya.
Nah, tapi di sisi lain ada juga resiko seperti Betul. hoax, cyberbullying, dan oversharing yang Ya, bisa berdampak dengan buruk. ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana pandangan mengenai peran media sosial dalam komunikasi generasi muda saat ini? Oke, baik, Mas Benito. Ya, Yes. sosial media memang sangat berperan ya. Bahkan kalau mau saya boleh sedikit cerita nih ya, saya itu masuk Jakarta di akhir tahun 2008 gitu ya. Lalu kemudian saya mendapatkan pekerjaan pertama saya di Jakarta itu bukan melalui CV, Oh, tetapi melalui Facebook. Facebook. Iya. Jadi pada waktu itu saya kenal dengan salah seorang pembuat film gitu, dan saya menonton film beliau. Selalu kemudian saya sampaikan bahwa oh, saya menonton film Anda dan saya appreciate dengan film Anda. Oh, kamu nonton di mana? Nah, yang akhirnya kita tektokan, kamu juga suka bikin film ya, gitu. Oh iya, kalau mau terlibat boleh. Nah, pada waktu itu awal-awal Facebook Hmm, sedang menjamur ya. ya. Setiap orang apa-apa dikit-dikit diposting di status Facebook di tahun 2008 itu. Aduh, saya banget lagi. Oke, lanjut, Pak. Ya, bener kan? Betul, Pak. Betul, Tahun betul. itu ya, 2008 itu bener-bener eh kejedot tembok aja di posting, kejedot tembok, aduh gitu. Apapun diposting di masa itu. Itu demam Facebook di mana-mana. FB-an enggak? Ya itu. Hmm, Kalau tanya Facebookmu apa kalau di Jawa? ya. Facebook kalian apa? Facebook lu apa kan gitu. Hmm, Nah, itu menunjukkan bahwa di masa itu memang pada akhirnya orang masuk ke dunia digital. oke. Ya, dan sangat berperan bukan hanya sebenarnya untuk generasi muda saya kira. Tetapi everybody kemudian sekarang masuk ke satu arena baru yang disebut sebagai sosial media. Jadi tidak hanya di komunikasi tatap muka seperti ini, tapi juga di sosial media. Dan sosial media bahkan semacam menjadi dunia kedua gitu ya Hmm, untuk setiap warga dan bukan hanya warga di Indonesia. Ini warga global yang tadi Mas sampaikan kan gitu. ya. Bahwa terkoneksinya bukan hanya terkoneksi di konteks lokal, Hmm, tetapi juga terkoneksi di konteks global. Itu kenapa kita juga tahu ada sebutan bahwa dengan digital communication ini ada yang disebut sebagai global village. Ya, desa global. Orang bisa saling ngobrol satu sama lain gitu ya. ya. Dan di dalamnya bukan hanya ngobrolin sesuatu yang dalam tanda kutip remah-remah segala macam diskusi, tapi juga sampai ke isu-isu yang bahkan bisa tadi ya memberikan peluang untuk penghasilan, Hmm, memberikan peluang bahkan untuk menjadikan seseorang itu menjadi terkenal atau bahkan influencer dan segala macam. Lalu kemudian bahkan kalau untuk yang lebih produktif, sosial media kan kalau kita mau bicara ya, orang kemudian bisa berkomunitas di situ. ya, betul. Nah, komunitasnya ini macam-macam. Ada yang mulai komunitas hobi sampai yang ke komunitas profesi, ada yang juga ke komunitas-komunitas yang sifatnya memang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki ya, Hmm. macam-macam itu. Mulai komunitas yang sangat baik sampai ke komunitas yang benar-benar ini komunitas apa gitu. Oh, Itu kan juga ada di sosial media. jadi itu ya, banyak banyak apa ya, Pak ya? Banyak macamnya, Pak ya. Banyak macamnya. Hmm, Segala itu jadi kayak berpindah jadi kayak second universe gitu ya. ya, Semesta baru yang kemudian orang bisa membicarakan apapun di sosial media itu. Jadi apakah sangat berperan? Sangat berperan. sangat berperan Dan sekali ya. kalau coba kita tanya ke teman-teman muda yang sekarang mungkin sudah pegang HP ya. Ya, Entah itu yang SMP atau SMA gitu ya. ya, Meskipun masih dibatasi ya kalau anak-anak SMP SMA itu ya. betul. Tapi kemudian ada nggak yang nggak punya sosial media? Nggak ada. Mungkin ada Ada dari nggak? ada, kalau ada gitu coba ketik di chat room ya. Pak, saya Ada nggak ada nggak ya? gitu. Saya nggak punya gitu. Wah, Ya, ini menarik untuk diteliti. Kalau dosen kan gitu. Oh iya, diteliti dong. Wah, anak muda sekarang nggak punya sosial media, gitu ya. kan? Nah, Oke, berarti memang seberperan itu ya dalam berperan banget. generasi apa saat muda ini ya. Iya, apalagi anak SD aja sekarang pakai WA. Usia berapa tuh, Pak? Anak SD kelas 4 5 itu mereka sudah punya Udah grup mulai WA. ya. Iya, saya punya anak SD kelas Ah, 5. Dia ah. punya grup WA. Sharing kalau saya mau ngerjain tugas bareng. Tugasnya apa? Ya cek di grupmu. Nah, sudah ada mereka Oke, saling berbagi gitu. Oh, ini hasilnya saling berbagi. oke, oke. Bahkan untuk pembelajaran nih ya, kalau untuk yang teman-teman muda,
saya kira sosial media sangat berperan ya untuk kemudian bisa bahkan membangun pembelajaran yang kolaboratif ya. Sekarang Iya, kan arahnya begitu ya. betul. Pembelajaran berbasis project. Betul. Nah, itu tidak mungkin kemudian kita nggak menggunakan sosial media karena itu mempercepat waktu gitu ya, apa namanya, hambatan-hambatan teknis gitu ya. Itu kemudian dengan sosial media itu kemudian bisa kita bypass. Nah, itu juga sisi positifnya ya. Betul. Bahwa kemudian kalau untuk konteks pembelajaran, sosial media sangat membantu sebenarnya. Oke, berarti ada banyak positifnya dari Oh media banyak, sosial. Nah, ya. kalau gitu sekarang ada nggak nih dampak negatif dari media sosial bagi anak muda? Ini juga banyak. Banyak juga. Oke. Kalau bicara soal yang positif tadi banyak banget ya. Banyak Mulai banget. terkoneksi, kemudian bisa mengembangkan kolaboratif learning bahkan Hmm. gitu ya. Tapi kalau dampak negatifnya juga banyak. Ada banyak ragam gitu ya, Hmm. resiko digital yang kita juga perlu pahami ya. Bahwa ternyata sosial media juga tidak yang seromantis yang kita bahas. Itu kan yang menjadi persoalan ya. Ya. Bahwa ada hal-hal yang kemudian perlu kita perhatikan gitu ya. Banyak hal, misalnya apa? Eh, Kadang-kadang anak-anak muda itu nggak sadar bahwa kita itu ada batasannya loh di Ya. sosial media. Ya. Nggak bisa kok kita kemudian menceritakan segala macamnya hal di sosial media. Pasti kita juga perlu filter dong apa yang mau kita sharing, Ya. apa yang enggak, kan Hmm. gitu. Apalagi yang terkait dengan privacy. Oke. Nah, itu jadi persoalan. Itu jadi waktu di pandemi, ya ini Hmm. sharing aja pengalaman personal saya ya. Ya. Saya kemudian harus menegur gitu ya salah satu anggota keluarga kami yang kemudian pada waktu itu kan orang declare ya ketika kena COVID Ya. bahwa aku kena sehingga orang bisa saling menjaga. Nah, dia status kena itu dinaikkan di sosial media. Padahal di situ ada data pribadi. Nah, itu yang perlu hati-hati. Jangan sampai kemudian data pribadi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, Mas. Nah, itu kan kita bicara soal literasi digital ya. Oke. Nah, itu yang kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kemudian ada resiko misalnya cyberbullying. Saya berbeli. Nah, orang saling serang. Lalu kemudian di situ orang kemudian saling bermusuhan. Nah, komunikasi sendiri, baik digital ataupun yang non-digital kan memang memiliki seperti satu keping mata uang ya, yang Hmm. nggak terpisahkan. Satu sisi, dia bisa sangat positif nih. Membangun kolaborasi, memberikan kedamaian, di mana orang bisa saling kerjasama, kan gitu. Tapi di sisi lain, nah dia juga bisa itu menjadi pisau yang bisa melukai orang. Nah, itu yang jadi resikonya. Oh ya, dampak negatifnya ya, Iya, resikonya ya. resiko-resikonya. Oke, Pak, kalau misalnya tadi saya tertarik dengan ini, menyebarkan identitas segala macam itu Mm-mm. naik ke media sosial. Apakah itu termasuk oversharing atau gimana, Pak? Oversharing itu apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, segala macam halnya ingin dibagikan ya. Oh. Padahal kan sebenarnya kita perlu aware bahwa Hmm. ada data-data pribadi kita Hmm. yang itu ya, itu properti kita. Iya. Yang punya data itu kan kita. Itu melekat begitu kita data pribadi apa? Data alamat, data kita Alamat, lahir ya. tanggal berapa. Itu kan data yang melekat dalam diri kita. Dan data privacy itu dilindungi loh oleh undang-undang. Untuk kemudian ya itu bukan milik orang lain, itu properti hak milik kita. Yang kadang-kadang kalau kemudian itu kok ternyata justru dibagikan kepada publik, sementara itu sebenarnya adalah ranah private, nah ini kan yang berbahaya. Iya, betul. Itu bisa Jadi, digunakan iya, untuk hal yang lain ya. digunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bayangkan kemudian kan kita juga banyak kasus ya. Orang nggak pernah ngerti bahwa dirinya itu dia nggak pernah pinjol. Iya. Atau kalau sekarang kan pindar ya, pinjaman daring. Karena asosiasi pinjol itu kan sudah kurang baik ya. Jadi Iya, secara resmi memang negara kemudian bicara pinjaman daring gitu. pinjaman dari. Ya. Lalu kemudian ketika kemudian data pribadi itu Hmm. upload Hmm. atau kemudian tersebar luaskan di sosial Iya, media. Nah, itu kan bisa digunakan oleh siapapun orang. betul. Nah, itu yang kemudian berbahaya. Kayak saya pengalaman, Pak. Ya. Data saya entah kemana tiba-tiba ditelepon sama itu, Pak. Oh, Nah, ini. betul. Gitu Kadang-kadang ya. padahal bukan kita, Hmm. tapi orang lain. Nah, itu yang kita perlu aware betul bahwa
segala macam keterbukaan. Sosial media itu kan memang terbuka, sangat Hmm, interaktif gitu ya. hmm. Lalu kemudian masing-masing pihak itu bisa memang ya bebas gitu ya. Mau kamu mau ngomong apapun boleh kok. Iya, Tetapi ya kita perlu jaga. perlu jaga, perlu bijak juga bermedia sosial ya. Betul, Jangan iya, terlalu oversharing. iya, Data-data pribadi kita juga harus apa ya? Kalau mau nge-share itu harus dilihat dulu nih, jangan sampai nih betul, kita kelihatan segala betul. macam ya Pak ya. Nah, tadi juga Bapak sempat komentar tentang cyberbully, Pak. Mm-mm, Nah, kalau ada cyberbully, terus bagaimana cara menghadapi cyberbully dan komentar negatif nih, Pak, di media sosial? Kita posting sesuatu, mm-mm, wah, kamu mah begini, begini, nggak cocok, bla, 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 bla. Nah, itu kan kalau pengalaman beberapa itu tuh membuat dia stres, betul, depresi. Nah, betul. gimana sih, Pak, biar kita tuh bisa tetap aktif berkomentar, Pak, berkomentar, aktif berkonten, Mm-mm. tapi bisa menghadapi yang kayak gitu-gitu tuh Pak, komentar negatif, cyberbully segala macam Pak. Oke, gini, kalau bicara soal cyberbully itu kita perlu melihat dua hal. Yang pertama, apakah karena ini dua-duanya punya potensi. Apakah pelaku, Oke. ya kan? Ataukah yang bersangkutan itu menjadi korban? Nah, kita lihat kondisinya. Kalau kemudian kenapa seseorang bisa menjadi cyberbully Bully sebagai pelaku ya? sebagai Ya, kenapa? Karena dia mungkin juga di dunia nyatanya eh, secara peringai begitu. Jadi terbawa nih ke digital world. oke. Oke ya. Jadi di digital world juga ngomongnya sama gitu ya. Hmm, Dengan siapapun dia lebih agresif gitu. hmm. Itu dari aspek aktornya, pelakunya. Pelakunya, oke. Nah, kalau seperti itu ya kita memang perlu pendampingan, kita perlu identifikasi karena jangan-jangan ini ibu dan bapak ini ya, mom and dad. Oke. Nah, karena begitu kemudian anak kita yang jadi pelaku, Ah, nah itu bahaya. betul, Itu betul. bahaya. Itu sudah warning pasti. Bapak guru BK. Iya, Nah, udah langsung, hey, udah langsung, ayo hati-hati. Karena betul. bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya percaya, Stella Maris aman, nggak ada pelaku. Sip, Oke, aman. ya. Cash lagi setelah manis Pak ya. Iya. Nah, kalau itu dari satu aspek ya. Iya. Tapi bagaimana jika gitu ya? Kalau itu perlu juga perlu pendampingan. Kita juga perlu ngasih tahu ke teman-teman untuk hati-hati ya. Jangan juga menjadi pelaku kan gitu. Mm-mm. Karena itu panjang urusannya. Iya. Atau kalau kemudian kita berada di lingkungan yang salah satu gitu ya, Mm-mm. atau beberapa, mudah-mudahan juga tidak ada nih ya di istilah Maris, eh, teman-teman yang kemudian menjadi korban dari cyberbully. Karena itu memang pada posisi pada akhirnya seseorang itu akan menjadi tertekan gitu ya. Mm-mm. Mental health-nya Iya. terganggu sehingga yang seharusnya produktif, anak-anak seharusnya ceria, Mm-mm. anak-anak seharusnya lebih menikmati masa anak-anaknya dengan bermain dan segala macam kok Iya. justru mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan Mm-mm. di sosial media. Bagaimana? Ya sama. Kalau menurut saya tetap kita dampingi bahwa sosial media itu sebenarnya ya dunia yang lain gitu ya. Mm-mm. Bahkan kemudian kita perlu bicara kalau kadang-kadang ditanggapi bisa jadi juga ramai, Oh iya. ya kan? Nah, betul. Kadang-kadang ada orang yang model tipenya itu kalau didiamkan malah justru diam. Didiamkan malah justru Iya, diam gitu ya. nggak ditanggapin Oh gitu. karena kan dia eksistensi dia ketika dia mau melanjutkan, oh Nah, nggak ditanggapin kok. Nah, oh, kadang-kadang ada saatnya kita juga ngerem, oke. diamin aja. Diamin Kalau aja. itu memang bukan diri Anda, ya buat Mm-mm. apa ditanggapi? Iya. Karena begitu ditanggapin, kalau dia memang kita ketemu dengan seseorang yang pada akhirnya memang sejak awal mau cari gara-gara, Mm-mm. ya dengan kita nanggapi, dia akan semakin. Hmm, malah seneng ya. Malah Oh, seneng, ditanggepin nih, oh lanjutin ditanggapin, gitu ya. lanjutin, kan gitu. Oh, Egonya tersalurkan. Tapi heeh. kalau kita nggak melayani egonya, Mm-mm. ya udah. Wah, nggak kepancing nih. Oh, nggak kepancing nih, gitu Cari kan. masalah lain nih. Iya, Jangan ya, jangan jadi iya. pelaku ya. Jadi Iya, iya. jadi jangan pelaku. Mm-mm. Kalau ternyata kemudian misalnya kok ada yang jadi eh, korban, Mm-mm. ya tanggapilah dengan santai. Kalau itu memang bukan Anda yang Ya, dia sampaikan gitu ya, kan biasanya kalau saya berbullying itu dia pasti akan ada label-label tertentu gitu ya. oke. Dia memojokkan, mendiskriminasi seseorang kan Mm-mm. gitu ya. Biasanya modusnya begitu. Kalau memang itu bukan, ya kenapa harus diambil pusing? Ya, Karena memang kalau di dunia digital itu kita ya di
dalam beberapa hal ya memang perlu kuat mental. Hmm, perlu kuat mental. Iya. Betul. Kalau memang bukan, ya udah eh, biarkan aja. Ya. Pastinya kalau misalnya ada yang seperti itu, diusahakan kita juga mendapatkan dukungan, Pak ya, dari orang tua, Betul. dari Orang lingkungan tua harus sekitar. mendukung, betul. Jadi jangan takut untuk ngomong. Iya. Oh, Kalau saya, memang menjadi korban, benar Mas, jangan takut untuk ngomong dan speak up. ya harus. Harus speak up. Ya, jangan Betul. dipendem ya, Pak. Karena Hmm. saya menemukan beberapa komen head speech segala macam itu dipendem, stres Hmm. sendiri. Ya, Iya, itu harus dirilis. harus dirilis, Mm-mm. harus bisa di-sharing ya. Betul, Ya, untuk biar dapat penguatan, ada betul. motivasi dari dalam sama Ya. motivasi dari luar. Oke, Pak, untuk dalam bermedia sosial lagi nih, Mm-mm. banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Mm-mm. Nah, pasti adanya hoax. Ya, Ya, banyak sekali hoax yang bertebaran di ya. dunia internet. Mm-mm. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi hoax dan informasi yang tidak valid? Oke, baik. Kalau hoax kita harus tahu dulu sumbernya. Oke. Sumbernya dari mana? Oke. Siapa yang kemudian membagi satu sumber informasi itu ya. Mm, Kalau ternyata tidak bisa diverifikasi mm, sumbernya, jangan buru-buru untuk membagikan. Ya. Tapi periksa dulu. Nah, kadang-kadang yang jadi jebakan Batman-nya adalah Mm, karena ada bias. biasa udah, Pak. Bias itu maksudnya gini. Bias itu biasanya bias kultural ya. Oke. Oh, yang membagikan itu sesama karena misalnya saya dari Jawa nih. Mm, Yang membagikan itu adalah temanku yang dari Jawa. Oke. Sehingga itu kan bias karena saya dari Jawa. Lalu kemudian saya serta-merta percaya. Mm, mm, mm. Padahal kan belum tentu, gitu ya. Apalagi misalnya hoaxnya itu, oh ini lagi misalnya ada perdebatan apa gitu ya, Mm, ngomongin Jawa dengan misalnya suku lain kan. mm. Biasanya kadang-kadang gitu ya. Ya. Lalu kemudian ngomongin, oh ini aku dapat dari temanku. Mm, Atau misalnya kadang-kadang kita juga kalau dalam waktu yang beberapa waktu lalu hoax yang lagi juga selain terkait dengan aspek itu ya kesukuan budaya adalah ketika di kontestasi politik. Oke. Oh ini sama-sama dari temanku yang kita sama-sama pendukungnya. Nah itu Mm, kan bias, tapi kan itu belum tentu benar. Nah Iya. kita perlu cek sumbernya dari mana yang dia sharingkan. Apakah sumbernya itu bisa diverifikasi atau enggak? Jika Oke. memang kemudian sumbernya tidak bisa diverifikasi, ya jangan buru-buru gitu kan. Cek dulu, tanya dulu ke teman kita, ini kamu Mm, dapatnya dari mana, benar atau enggak. Iya. Karena kadang-kadang begitu sudah ada tadi ya, biasanya kan hoax itu ketika ada satu kutub A, satu kutub B Mm, yang saling berkontestasi, biasanya hoax main di situ, gitu ya. Oke. Ya. Atau mungkin kalau hoax-hoax juga terkait dengan hoax kesehatan. Oke. Nah, kadang-kadang yang tampil adalah mitos. Belum ada Betul. risetnya, Nah, sudah kemudian disampaikan. Gitu. Nah, itu yang juga kita perlu hati-hati. Jadi mm, ada hoax yang terkait dengan tadi ya kultural, ada hoax yang kultural. terkait dengan kesehatan. Karena misalnya kalau makan ini bisa makin sehat dan segala macam, makin ini Iya. enggak. Nah, itu coba diperiksa. Iya, betul. Nah, di titik ini memang kemudian kita perlu paham ya. Hoax itu kan ada yang memang orang nggak ngerti gitu ya, Mm, bahwa informasi ini salah. Oke. Dia nggak sengaja Heeh. untuk ngirimin. Nah, kita kasih tahu juga. Hmm, Atau memang juga ada model informasi yang kemudian memang menjadi apa disinformasi ya. Atau disinformasi. miss ya. Kalau yang tadi disinformasi ya, ini Hmm, yang kalau yang misinformasi itu misalnya memang sengaja hmm. untuk kemudian difabrikasi. Oh gitu. Jadi salah, tapi kemudian informasinya itu direproduksi. Hmm, Nah, itu iya, iya. yang bahaya, memang sengaja Memang sengaja dibuat ya. untuk memang mendiskreditkan seseorang. Tapi ada Oke. bermasalah lagi kalau kemudian hoax ini hurt gitu ya, melukai sekelompok orang. Itu sudah Hmm. jadi malinformasi. Wah, Jadi hoax pun juga macam-macam gitu ya. Ada yang bentuknya clickbait, ada yang bentuknya satir gitu ya. iya, Ada iya. yang bentuknya kemudian memang berita bohong, palsu gitu ya. Atau mungkin ini sebenarnya kejadiannya sudah lama, Mm-mm. tapi kemudian seolah-olah dibuat ini baru saja Baru terjadi, di up lagi di gitu. up lagi. Nah, Oh, itu kan yang kemudian kita perlu perlu lihat ya. iya, iya, Nah, iya. di titik itulah kita kemudian critical thinking saya kira ya. Itu Oke. dibutuhkan Berarti untuk kalau memang misalnya sharing. kita mendapatkan kayak artikel-artikel tuh Pak ya, Mm-mm. mau share lebih baik kita baca dulu apa Baca sih dulu. gitu. Betul. Karena kita jujur kalau saya tuh bacanya tuh judulnya dulu tuh. Judulnya. Judulnya
makanan ini menyehatkan. Silakan share ke berbagai teman-teman Ya, Anda gitu. Oh, di-share, di-share, di-share. Tapi jangan-jangan itu kalau kita baca bawahnya betul, bisa jadi itu hoax ya. betul. Oke. Kalau berarti apakah gini aja Pak? Kalau misalnya saya sudah mendapatkan artikel, saya baca. Kalau saya nggak tahu kebenarannya, lebih baik saya tetap share atau nggak usah nih Pak? Tahan dulu, Tahan aja ya. tahan dulu. Yang Sambil kita Hah? kemudian coba cek yang lain. Karena di titik Oh. itu juga sebenarnya kita juga akan belajar ini Hmm. benar atau enggak. Jadi untuk memastikan juga bahwa kita membagikan Hmm. informasi-informasi yang benar, yang Hmm. akurat gitu ya, yang memberikan manfaat buat orang. Oke. Bahkan Oke. kalau misalnya kok terlanjur sudah terbagikan, Terbagikan. ya kita perlu dengan rendah hati bahwa minta maaf bahwa yang Hmm. saya bagikan ternyata tidak benar, tarik. Tarik Kalau lagi. misalnya dalam konteks WhatsApp misalnya gitu ya, Ya. ya kita delete, kita tarik. Oh iya. Ya itu nggak jadi soal karena kita juga sadar bahwa oh saya menyebarkan informasi yang salah. Oke. Itu. Betul, Pak. Betul, betul. Berarti eh, kalau begitu sekarang gini, Pak. Bagaimana kita bisa berbijak dalam bermedia sosial, Hmm. bersuara di media sosial tuh tipsnya gimana, Pak? Tipsnya ya Hmm. kita perlu aware bahwa di dunia sosial, media sosial, ya, Hmm. dunia media sosial itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita bagikan itu akan menjadi konsumsi publik. Hmm. Siapapun bisa melihat, kecuali kalau kemudian ada fitur-fitur yang kemudian di private dan segala macamnya. Hmm. Nah, tapi kita perlu sadar bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan dampak besar. Oke. Gitu ya. Apalagi kalau yang kita sampaikan belum tentu benar. Nah, itu kita yang perlu hati-hati betul. Nah, kalau untuk teman-teman muda nih ya, teman-teman muda memang ya sebelum, nah ini yang kenapa kemudian perlu literasi ya. Oke. Ya, sebelum sharing ya baca, Baca. gitu ya, baca. Jadi, yuk kita bareng-bareng jadi duta baca untuk setidaknya untuk diri kita. Sehingga apa yang mau kita bagikan itu memang benar-benar informasi-informasi yang memberikan manfaat buat orang lain. Oke. Nah, itu ya. Jadi ketika bicara soal bijak ya kita perlu hati-hati, gitu ya. Betul. Kita perlu hati-hati, jangan mudah untuk juga terprovokasi. Hmm. Karena ya itu tadi kadang-kadang orang memang sengaja untuk memprovokasi. Iya. Nah, kita perlu lihat juga siapa yang bicara, mereka membahas apa, kan gitu. Sehingga bagaimana kemudian ya menyajikan ruang yang ramah ya. Media sosial itu menjadi ruang yang ramah. Yuk, bareng-bareng kita menjadi duta, menjadi persona Hmm. yang ketika kita masuk ke digital world gitu ya, kita memang akan membangun ruang yang ramah Oke. untuk siapapun yang ada di situ. Kelompok apapun, Betul. minoritas apapun, itu bisa benar-benar aman. Ya, ini sesuatu yang ideal memang Iya. ya, dan perlu diusahakan terus-menerus gitu ya. Hmm. Itu yang saya kira ya dan itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Ya, Latihan, latihan, dan harus mulai dari diri kita sendiri ya. iya, Jangan minta kamu dulu yang mulai gitu, iya, lebih dari diri kita sendiri ya. iya. Oke, mantap nih. Nah, kalau misalnya kita mau eh, bijak media sosial, Mm, harus ngeliat dulu sebelum kita sharing. Pasti biasanya ada sedikit beberapa kita error atau enggak kesalahan kecil lah gitu. mm. Nah, biasanya tuh apa sih Pak kesalahan umum yang sering dilakukan saat orang berkomunikasi di media sosial? Yang kesalahan-kesalahan ya. Kan umum-umum gitu lah Pak, eh yang tiba-tiba kita sebenarnya udah pengen bikin konten bijak di media sosial, tapi oh ternyata ini nggak cocok ya di masyarakat ya, atau nggak cocok ya di orang lain ya. Itu biasanya apa sih Pak, kesalahan apa kira-kira Kalau Pak? yang selama ini banyak ya, Mm-mm. kemudian mungkin kita bisa temui ya itu tadi ya. Seseorang kemudian pada akhirnya oversharing. Oh. Pengen apalagi kalau yang masih istilahnya awal-awal ya Mm-mm. lagi seneng-senengnya main apapun dibagikan. Oh gitu. Nah itu yang kemudian kita perlu hati-hati untuk jangan apapun dibagikan Jangan apapun dibagikan. ya. Ingat ya. Apapun dibagikan karena ada beberapa yang memang pada akhirnya ya itu memang cukup menjadi konsumsi Anda gitu ya. Hmm. Tapi coba untuk kemudian bagikanlah sesuatu yang memang pada akhirnya memberikan manfaat, kebermanfaatan buat orang lain. Oke. Tuh, lalu kemudian ya kadang-kadang typo gitu kan. Ya, Atau typo. misalnya lupa untuk kemudian seharusnya nggak boleh di-sharing tapi ternyata di-sharing. Atau misalnya kalau dalam beberapa ya, ini yang juga kemudian kalau misalnya teman-teman nanti suatu saat kok
ingin misalnya Hmm. ya, karena sosial media itu sekarang juga jadi satu profesi baru, Apa tuh, Pak? namanya sosial media spesialis. Social media spesialis. Itu Yes. gimana tuh, Pak? Nah, jadi dia memang merancang berbagai macam aktivitas-aktivitas untuk kampanye melalui sosial media. Oke. Jadi dia mulai merancang, oh kita menganalisis audiensnya dulu, kita Hmm. mau menyasar siapa audiensnya, nah gitu. Nah, di prodi kami itu Hmm. kita mempelajari khusus. Salah Hmm. satunya yang kemudian memang kemudian kami proyeksi adalah ketika teman-teman itu belajar bersama kami di prodi Hmm. BINUS itu adalah salah satunya menjadi sosial media spesialis. Jadi itu memang menjadi ya itu fokus dia. Spesifik keahliannya memang merancang kampanye sosial media. Hmm. Oke. Termasuk kemudian kita mau mendengarkan atau yang disebut sebagai social listening. Oke. Jadi apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh publik kita? Jadi misalnya kita sudah punya publik gitu ya. Lalu Hmm. sebenarnya mereka mengharapkan apa sih? Perbincangannya apa? Sehingga kita ketika menyampaikan pesan itu memang kemudian relate dengan yang menjadi perbincangan publik. Oke. Nah, itu sekarang bahkan menjadi menjadi profesi yang saya kira hampir di setiap perusahaan atau di Hmm. setiap lembaga Hmm. ya, di setiap lembaga itu memang kemudian membutuhkan itu. Beberapa hari yang lalu, salah satu perusahaan BUMN itu bahkan ada satu video pendek yang menunjukkan bagaimana mereka punya control room gitu ya, Hmm. untuk memonitor orang itu sedang ngomongin saya seperti apa. Oh. Nah, itu teman-teman sosial media spesialis yang ngontrol itu, monitoring itu. Orang itu sedang ngomongin apa tentang kalau dalam konteks lembaga ya. Nah, Hmm. itu siapa? Ya, teman-teman sosial media spesialis. Spesialis. Iya, Oh, gak cuma dokter yang spesialis ya. iya, sosial media spesialis pun sekarang juga Sosial banyak media dan dicari. spesialis Iya. ya. Jadi itu itu ilmu baru Mas pada akhirnya. Oh. Jadi ketika kita bicara ngomongin ilmu komunikasi, Hmm. perkembangannya itu sudah sampai ke situ. Bagaimana menjadi seorang digital communication, digital Oke. communicator. Digital communicator. Iya, jadi Hmm. komunikator di konteks digital. Hmm. Di Oke. situ. Berarti karena saking banyaknya orang Masuk. bermedia sosial Iya, itu sehingga sekarang ada namanya media sosial spesialis. sosial media spesialis. Sosial media spesialis. Yes. Oh, Itu mau mantap. pemerintah, Nah, mau perusahaan, hmm, ini butuh apa namanya profesi-profesi itu. oke. Berarti itu udah long lasting ya, bisa lama Pak ya sampai 10 tahun ke depan tuh bisa. Saya kira masih ya, itu Masih masih ya. menjadi salah satu profesi ya yang kemudian bisa ini. Oke. Nah, Oke Pak, balik kita ke bijak dalam bermedia sosial. mm, Nah, menurut Bapak nih, seberapa besar sih dampak kata-kata yang kita ucapkan di media sosial mm. terhadap citra pribadi kita? Nah, oke. Di beberapa waktu yang lampau mungkin pernah ada satu ungkapan mulutmu harimaumu. Ya, Pernah dengar ya? pernah dengar. Nah, itu yang kemudian kita juga perlu hati-hati gitu ya. Hmm. Karena sekali lagi tadi ya, komunikasi itu seperti satu keping mata uang yang Hmm. kemudian kalau kata-kata kita baik, itu juga akan memberikan promosi-promosi kebaikan, Oke. kedamaian gitu ya, kesetaraan gitu ya. Orang tidak kemudian saling membuli, saling Hmm. memarginalkan gitu ya, tapi Ya. justru memberikan pemberdayaan gitu ya, mengempowering gitu ya, Oke. memberdayakan orang. Kata itu kan sama seperti senjata, Mas. Hmm. Nah, dia bisa mematikan, dia bisa menerkam orang, tapi juga dari kata-kata itu bisa membesarkan hati orang. Ya, Benar ya? betul. Nah, Setuju, setuju. jadi bagaimana kemudian yuk bareng-bareng gitu ya, menyampaikan kata-kata yang lebih proaktif gitu ya. Hmm. Meskipun memang kalau dalam konteks di digital communication ada juga yang memang tadi ya, memang sengaja memang memproduksi kata-kata yang provokatif juga ada. Dan itu menjadi bisnis. Nah, berarti mau saya tanyain, itu bisnis ya Pak? Itu jadi bisnis ada. Ada yang kemudian bisnisnya memang kemudian menyerang pihak lain ya. Oke. Ya, itu atau memang sengaja membuat sesuatu yang kontroversi Hmm. untuk kemudian mendapatkan atensi publik kan gitu. Hmm. Memang sengaja yang ditampilkan yang Ya. marah-marah, sengaja ngomongnya yang memang mungkin kalau dalam pandangan umum atau norma umum itu adalah kasar gitu ya. Hmm. Sengaja memang dikeluarkan Oke. karena memang juga ada pasarnya gitu kan. Masalahnya kan karena ada pasarnya. Karena ada pasar Bisnis ini kan ada muncul karena memang ada pasar. pasarnya, kan gitu. Ada Iya, orang yang juga memang mencari konten begitu gitu. iya, iya, iya. Tapi kalau saya sih berharap ya kita justru jangan masuk yang ke situ ya. Setuju, betul. Heeh. Gitu. Iya, pasti masuk pasar yang positif Iya. gitu ya.
Berarti kata-kata kita tuh juga berdampak ke citra diri kita ya. Kalau Oh kata iya, kita personal baik, branding. personal Betul. branding kita ya. Nah, itu juga apa namanya? Ada juga gini ya. Hmm. Saya juga sempat temukan gitu ya. Ada memang beberapa orang gitu yang memang sengaja dia tampil di sosial media itu berbeda dengan yang aslinya. Nah, itu gimana tuh, Pak? Nah, jadi di sosial media itu memang dia justru misalnya menampilkan persona yang berbeda dengan Oke. kesehariannya gitu ya. Karena memang di situ dia memang istilahnya dia memang mencari mencari penghidupan, ya Oke. kan? Jadi memang dia mau membangun persona dirinya yang seperti apa gitu ya. Hmm, 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 Seperti hmm. apakah memang kemudian yang kasar ataukah yang kemudian suka marah-marah, ya itu memang dia membangun persona dirinya seperti itu. Lalu kemudian tapi di dunia nyatanya Hmm. dia orang yang sangat baik gitu ya. Karena memang dia menggunakan sosial media untuk monetisasi Oke. ya. Mengambil untung Mengambil gitu ya. untuk mengambil mengkapitalisasi itu untuk Oh, kemudian oke. mendapatkan secara komersial dia mendapatkan apakah kemudian ada merek yang numpang di situ dan segala Oke. macam itu kan memang bisa dimonetisasi ya Hmm, hmm, sosial media. Tapi kalau memang kemudian untuk persona brand tadi ya, hmm. brand apa namanya? Personal Personal brand gitu branding. ya. Nah, ketika bicara soal personal brand ya tinggal itu balik lagi ya ke kita mau menampilkan diri kita seperti apa. Hmm. Apakah mau apa adanya gitu ya Iya. dengan kita seperti apa atau memang punya targetan jangka panjang gitu ya. Oke. Nah, kalau apa namanya memang punya targetan jangka panjang, Anda memang mau dikenal sebagai apa, ya itu memang perlu terus-menerus konsisten ya Oke. menampilkan dirinya seperti apa. Bahkan termasuk ketika tadi dibully. Oh iya ya. Tapi kalau memang itu kemudian personal brand itu yang mau dibawa, Hmm. ya sudah tetap teguh saja di situ. Nanti Oke. kan akan ketemu orang-orang yang memang mencari, Oke. Akan ketemu pasarnya sendiri akan ya. ketemu pasarnya pada akhirnya. Oke. Nah, contohnya apa sih, Pak, kalau orang biasanya itu untuk membangun personal branding di Mhm, media sosial tuh kayak gimana sih contohnya? mhm. Cara membangun, bukan cara membangun. Personal branding kita apa sih yang bisa bisa ditampilkan? Personal branding seperti apa? Seperti apa? Misalnya, kalau Ah, teman-teman ya di sini kan mungkin SMP SMA ya, hmm, SMP SMA. Misalnya Anda punya prestasi gitu. hmm, Anda punya prestasi. Kalau sekarang yang saya justru dorong ke teman-teman mahasiswa itu adalah bahwa untuk membangun CV kan kayak gitu ya. oke. Pada akhirnya kan ya, suatu saat kan ada satu masa Anda lulus SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi, Hmm, yang pada akhirnya nanti teman-teman akan bekerja, misalnya gitu ya, ya, masuk ke dunia industri. Nah, eh, mengumpulkan portofolio itu sejak hari ini. oke. Jadi misalnya, Hmm, teman-teman sekarang punya project based learning di sekolah, hmm, itu kan menghasilkan sesuatu, toh. ya, Tampilkan itu oke. kan akan membangun persona diri, membangun personal brand. Yang Oke. kemudian ketika ini berjalan terus-menerus konsisten, ya apapun orang mau bicara ya, sudah bahwa itu adalah produk Anda dan itu adalah hak kekayaan intelektual Anda loh, teman-teman. Meskipun Anda masih SMP SMA, tapi kalau project based learning itu pasti menghasilkan sesuatu. Hmm, Tampilkan itu. oke. Jadi dari situ kemudian kalau untuk nanti suatu saat teman-teman sudah masuk mahasiswa, Hmm, Anda misalnya ada praktikum dan segala macam, ya, itu kemudian misalnya nih ya, hmm, sosial media itu kan bukan hanya Facebook, ya, Instagram, ya. lalu kemudian WhatsApp, lalu kemudian X X. gitu ya. Tapi kan juga ada misalnya adalah LinkedIn. Ya, betul. LinkedIn itu adalah sosial media yang kemudian menunjukkan siapa kita dan apa ekspertis kita. Oke. Itu kan akan juga membentuk personal branding bahwa Hmm, saya itu bisa diandalkan dalam hal apa. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mengerjakan sebuah proyek bareng, hmm, ya bisa misalnya oke yuk kita sepakat aja ini kita akan tampilkan gitu kan hmm. hasil karya kita ini sebagai karya kolaboratif. Yang pada akhirnya nanti ada misalnya suatu korporasi atau sebuah lembaga yang kemudian tertarik dengan hasil karya Anda, bisa jadi. Dan itu banyak sekali kasusnya bahwa Oh, diawali dari proyek perkuliahan atau proyek-proyek kolaboratif hmm, yang pada akhirnya memberikan manfaat untuk si pembuatnya. oke. Nah, itu kan membangun personal branding Ya, 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 ya. lewat misalnya tadi adalah LinkedIn gitu ya. Ini, Jadi untuk teman-teman atau mungkin ada mahasiswa ya sejak sekarang jangan nunggu lulus dulu baru bikin LinkedIn. betul. Saya Nah, mau link in, Pak. bikin Cuma kan? nggak aktif. Nah, diaktifin karena itu akan menunjukkan karena sekarang gini.
bagaimana kemudian model perusahaan sekarang juga Hmm. ketika rekrutmen bukan hanya mengandalkan aplikasi, Nah, itu. aplikasi atau surat lamaran ya, tapi Oh, juga oke. melihat track record di sosial media. Kalau sosial media Anda, teman-teman ya, Hmm. yang Anda tampilkan adalah Anda yang kemudian misalnya Ya. isinya adalah curhat melulu, Galau gitu. galau terus gitu Eh, ya. Nah, itu akan dilihat lain loh oleh Oke. perusahaan. Jadi itu yang kemudian kita perlu aware karena sifat dari digital communication itu long tail. Long tail Hmm. itu ekor panjang. Ya. Bukan hanya hari ini loh. Orang itu bisa nge-track jejak digital kita ke bertahun-tahun yang lalu. Wah, Dulu Anda gimana? waduh. Nah, itu yang perlu hati-hati juga. Kan gitu. Pak, kalau misalnya Hmm, digital media sosial tuh bisa saya delete nggak sih, Pak? Kan bisa. udah lama tuh, Iya. 10 tahun tuh. Mm-mm. Wah, kayaknya biar ini nanti Bisa. ditetek sama siswa saya. Itu setahu saya bisa di hide Bisa gitu ya. di-hide ya. Bisa di hide kan macam-macam ya ininya ya. Iya. Karena bisa jadi misalnya dulu gimana gitu kan, aku nggak mau Iya. nampilin yang itu kan gitu. Masih galau-galaunya. Kayak Bapak bilang, apapun di-sharing. Waduh, Iya. aman ya. Oke, oke. Nah, Pak, nggak terasa nih Pak, kita Hmm. banyak ngobrol dan kita akhirnya sudah masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Nah, saya ingin ingatkan lagi bahwa akan ada 3 giveaway Oke. berupa voucher Alpha Gift. Nama para pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast. Oke, kita melihat dulu untuk pertanyaannya. Banyak sekali. Oh, banyak sekali. Saya kaget. Banyak sekali. Ini jujur saya kaget. Wow. Seru Oke, berarti ini. Ya. dari Nanang, Surabaya. Oh, dari Surabaya. Ya, Halo. halo Pak Nanang. Bagaimana cara Gen Z menggunakan media sosial secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif? Itu yang pertama. Yang Oke. kedua, bagaimana seharusnya Gen Z dapat memanfaatkan media sosial secara bijak agar tidak melanggar hak orang lain? Oke. Yang pertama, ini dari satu orang ya? Satu orang, ya. Oke. Yang pertama tentang bagaimana Gen Z ini menggunakan sosial media secara bijak ya, Ya, dan berdampak baik ya, agar tidak menimbulkan dampak negatif. agar Ya, tidak menimbulkan dampak sama. negatif. Yang Sama. pertama adalah Baik. kita perlu hati-hati ya, Hmm. teman-teman Gen Z. Perlu hati-hati untuk kemudian mungkin kalau di kamar kita bisa ngomel macam-macam. Hmm. Tapi ketika kita ngomel atau kita marah-marah, nggak suka sama orang lain dan kemudian itu naik ke sosial media, itu seluruh dunia akan melihat apa yang kita bicarakan. Jadi konsumen pesan atau siapapun yang bisa membaca apa yang kita unggah di sosial media itu sebenarnya itu adalah konsumsi global. Kecuali memang di sosial media tertentu ya. Misalnya seperti Instagram itu kan bisa di Second account, Pak. apa? Second account. Atau malah second account. Nah, ini juga fenomena-fenomena jamak ya. Iya. Tapi bagaimana kemudian agar memberikan dampak yang baik dan tidak berdampak buruk ya kita perlu hati-hati dan kita Hmm. sebelum membagikan sesuatu itu kita pikir benar, Hmm. kita timbang-timbang gitu ya. Bukan hanya sekedar share ya. Tapi kemudian itu juga tadi ya, itu akan memberikan jejak digital buat kita. Kalau pernah terdeteksi Hmm. kita misalnya hurt someone Oke. di sosial media, itu di para praktisi HR, HRD gitu ya, Human Resource Department, Development, itu akan mencatat betul, wah ini gimana ya secara psikologis. Nah, maksudnya dari psikologis Oh, nih. iya, iya, iya. Sekarang yang dia tampilkan sekarang, ketika kemudian nanti masuk ke kantor, ini yang benar atau enggak, Oke. gitu ya. Jadi sebisa mungkin adalah bagaimana kemudian berhati-hati ya, sharing sebelum sharing itu menjadi penting banget saya Oke. kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Yang kedua tadi, bagaimana seharusnya Gen Z dapat memanfaatkan media sosial secara bijak agar nah, tidak melanggar hak orang lain? agar tidak melanggar hak orang lain ini juga benar banget bahwa sebebas apapun kita itu selalu dibatasi oleh hak-hak orang lain juga. Untuk itu kita juga sebenarnya hal yang paling mudah itu adalah kalau yang ini kebetulan saya dari Jawa gitu ya. Nah, saya ketika bilang ya tepak non awakmu dewe. Nah, ini dari Jawa Timur mesti ngerti. Jadi kalau seandainya Hmm. itu kita yang menerima gitu ya, itu gimana? Nah, gitu. Hmm. Kalau kita yang misalnya tadi,
dalam konteks cyberbullying, kita itu juga di satu sisi kita bisa jadi aktor, kita terpleset jadi aktor, Mm-mm. atau kita jadi korban. Oke. Nah, kalau pas kebetulan yang jadi korban itu kita, Mm-mm. artinya kan ada sebagian hak kita yang direnggut oleh orang lain. Iya. Rasanya gimana? Nah, kalau kita bisa berempati seperti itu, nah kita juga di sosial media nggak akan melanggar hak orang lain. Oke. Empati itu Empati. saya kira penting ya, bahwa di sosial media itu kita juga nggak bisa seenaknya sendiri untuk kemudian mengumbar kejelekan orang lain, Betul. ngomongin orang lain. Nah, itu kita hanya melayani ego kita. Mm-mm. Sementara hak orang lain kemudian, nah, Nah, itu dia. apa namanya, terganggu ya. Terganggu. Jadi benar-benar kita perlu empati. Sama halnya ketika di lingkungan sehari-hari ya, empati kan penting banget saya kira. Betul. Gitu sih Mas. Oke, Mudah-mudahan terima kasih. menjawab. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya dari Mariana, bagaimana caranya mengetahui berita yang sifatnya hoax atau kebenaran? Ada yang hoax, ada yang benar. Mm-mm. Nah, terus resikonya apa sih, Pak, ketika kita tidak sengaja ikut menyebarkan berita hoax? Oke, bagaimana agar kita tahu berita Ya, yang hoax ya? hoax. Pertama tadi, cek dulu sumbernya dari mana. Mm-mm. Ya, pasti ada sumbernya dan siapa yang menyampaikan. Baik. Jika kita sudah yakin betul bahwa misalnya sumber berita itu dari media-media yang sudah terverifikasi, Mm-mm. ya media-media memang sudah punya reputasi baik. Nah, boleh kita kemudian share. Tapi cek dulu karena kadang-kadang yang ditampilkan adalah gambar Oh iya, betul. di screenshot, Mm-mm. lalu kemudian judulnya diganti. Oke. Ya, kecanggihan teknologi komunikasi sekarang adalah salah satunya adalah merekayasa. Nah, merekayasa konten. Nah, itu kita juga hati-hati. Ya. Kalau hanya screenshot aja, cek di link yang benar. Cek misalnya ada satu, apa namanya, misalnya dari salah satu media besar di Indonesia, apapun itu ya. Ya. Di sini nggak boleh ya nyebut merek ya. Tahu lah, Pak. Apapun itulah ya. Apapun itu. Apapun itu. Nah, lalu kemudian ternyata itu ada screenshot gitu. Ya cek Nah. dulu. Anda masuk ke websitenya, Mm-mm. lalu kemudian apa namanya, di search itu kan Mm-mm. ada tombol, biasanya kan tadi kanan atas kiri atas itu Betul. ada kok tombol search ya. Heeh. Cari dengan kata kunci yang ada di gambar itu. Oke. Ada atau enggak? Kalau Hmm. ternyata ada, gambarnya sama Pak, tapi Hmm. ternyata judulnya berbeda. Ah. Nah, itulah yang kemudian kita perlu hati-hati di situ. Oke. Telusuri dulu kalau kita nggak yakin. Apalagi kalau bentuknya screen capture. Hmm. Itu belum tentu. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang, wah itu langsung kita forward, forward, forward gitu aja. Ya. Nah, itu perlu kita telusuri dulu. Gitu ya. Kadang dapat dari ini, Pak. Dulu tuh ada artikel, tapi belakangnya domainnya blogspot.com. Itu betul. Nah, itu, ada Nah, blogspot. Jangan deh. jangan. Jangan. Kalau menggunakan domain-domain yang tidak dipercaya seperti itu, jangan. Atau hanya Hmm. .co, Nah, atau hanya .io bahkan gitu ya. Yang ini iya. dari mana gitu ya. Iya. .io itu bukan domain Indonesia. Oh, bukan, Pak ya? Bukan. Oh, Itu dari luar negeri, luar tahu saya negeri gitu. ya. Nah, ternyata tapi beritanya berita Indonesia. Nah, itu cek. Hmm. Nah, salah satu yang kemudian kita perlu ketahui adalah bahwa sebenarnya media-media portal berita Mm-mm. itu sebenarnya kalau yang memang resmi gitu ya, itu terverifikasi oleh Dewan Pers. Oh, gitu. Ya, jadi nggak hanya sekedar ada platform digitalnya Hmm. atau portal beritanya, tapi memang sudah terverifikasi Dewan Pers. Itu Oh. ada, kita bisa. Dewan Pers itu menyediakan website yang Hmm. kemudian kita ngerti ini media ini beneran atau enggak. Oh, Nah, gitu. kalau memang kita ragu, nah, Heeh. coba masuk aja ke Dewan Pers, cari tag, ada enggak, keluar enggak namanya. Kalau enggak ada namanya, ya sudah jangan Oke. dilanjutkan. Oke. Nah, Gitu. terus gimana, Pak? Resikonya ketika nggak Sudah, sengaja nih, udah menyebarkan hoax nih. ya ditarik. Tarik aja ya. Iya, dengan Hmm. besar hati, ibu, bapak, teman-teman harus kemudian ngomong bahwa minta maaf. Mm-mm. Ternyata informasi yang saya sebarkan tadi adalah hoax. Dan Oke. itu perlu ini ya, perlu kerendahan hati. Betul. Betul, betul. Perlu Oke. kerendahan hati untuk Nanti. ngomong bahwa oke, saya minta maaf bahwa maaf tadi ternyata setelah saya periksa beritanya tidak benar. Oke. Ya, semoga menjawab ya dari Ibu Mariana. Lalu selanjutnya ada Hana dari Surabaya. Oke, dari Surabaya Oke. lagi. Halo Banyak Pak, dari Surabaya. izin bertanya, Ya. jika sudah mengalami nomofobia, ketergantungan pada gadget, Mm-mm. gimana Pak solusinya Pak? Eh, nomofobia, ketergantungan dengan gadget gitu Iya, ya. Ini sebenarnya saya mau tanya, ini untuk siapa dulu? Karena ada anak kecil yang memang aslinya tergantung ke gadget. oke, Tapi ada juga orang yang dewasa tergantung ke gadget. oke. Nah, ini ke siapa dulu nih? Hmm, hmm, Apakah hmm. misalnya
kalau ke anak-anak ya, Hmm. kalau ke anak-anak, ya ajak untuk dengan ajak. Kalau misalnya ini kita sebagai orang tua, ini nggak tahu yang tanya orang tua atau pelajar ya. Kalau Ya, misalnya orang tua, ibu dan bapak, barangkali lebih diajak anak-anak kita untuk banyak aktivitas fisik. oke. Ya, banyak aktivitas fisik. Yuk main dengan temenmu gitu. Hmm. Karena memang itu jadi apa namanya salah satu risiko juga ya, ketergantungan. Nah, kenapa dia tergantung? Nah, itu juga. Biasanya kalau di rumah tangga itu ada regulasi ya. Regulasi itu tidak hanya di negara, tapi juga di rumah tangga ya, di rumah kita. Kita perlu kemudian menetapkan aturan. Aturan mainnya gimana? Yang kemudian itu bisa kita sepakati bersama. Misalnya kalau ini sedikit sharing dari apa yang saya lakukan ya. Kalau yang saya lakukan, anak-anak main gadget hanya di akhir pekan, Hmm. Oh iya, heeh. hanya di Sabtu Minggu Sabtu gitu aja. Minggu. Sabtu Minggu aja. Nah, itu adalah bagian dari regulasi kita sebagai orang tua juga perlu refleksi ya. Oh, jangan-jangan aku selama ini memang jarang ngajak anak saya ngomong. Hmm. Tapi kalau misalnya kemudian kita ajak ngomong ya udah itu yang perlu lebih banyak ditingkatkan. Ditingkatkan ya. Nah, ketergantungan itu kan karena apa dulu nih? Kita coba perlu lihat Banyak. yang sebabnya Ya. dulu. Gitu. Ini sama nih Pak dengan pertanyaan dari Vita di Serpong Jaya. Mm-mm, Anak saya SD kelas 4 Gen mm-mm, Alpha infonya. mm-mm, Dia pegang HP sekarang dan saya mm-mm, mau terapkan Sabtu Minggu saja pegang HP. mm-mm. Tapi dia malah menangis. Sudah saya infokan kalau mata bisa rusak jika terus-menerus melihat HP. Saya tidak memberikan, tetapi temannya bebas pakai HP. Dan Oke, lingkungan sosial ya. banyak sosial dan Wah, berpikir ini nanti tantangan. Betul, betul, gaptek jika betul, nggak boleh main game, lihat itu pada media sosialnya. betul, Kasihan nggak gaul gitu betul, kan. betul Bang. Nah, Ya, bagaimana cara menanganinya kalau harus didampingi terus? Tidak mungkin karena orang tua juga bekerja oke. gitu Nah, loh, Pak. ini tantangan bareng karena kita sudah punya filter, Mm-mm. ternyata lingkungan sosialnya punya cara bekerja sendiri. Nah, bagaimana? Nah, di kalau di sehari-hari, nah saya nggak tahu ini jadi sangat kasuistik ya. Kalau sehari-hari mungkin kemudian lebih banyak diikutkan di aktivitas-aktivitas yang fisik. Oke. Misalnya orang tua bekerja, Mm-mm. tapi kan sekarang juga banyak klub sepak bola banyak. Nah, Iya. tergantung anaknya ya. Anaknya itu sebenarnya minat di apa. Oke. Klub sepak bola itu banyak yang kemudian di situ semakin menambah banyak koneksi juga. Koneksi yang bukan hanya di konteks digital ya, Mm. menambah teman juga. Jadi kan Nah, pertemanan itu bukan hanya di digital, tapi juga di sehari-hari. mm-mm. Ada banyak klub misalnya gitu, ikutkan di situ. Itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau misalnya, Pak, anak saya ternyata perempuan dan kelas 4, apa yang sebenarnya menjadi minat dia selain kemudian masuk ke digital bola? Saya kira ada, gitu ya. Ada ya. Atau mungkin kemudian kalau di sekolahnya, ketika kemudian anak-anak disibukkan dengan Mm-mm. aktivitas di sekolah ekstrakurikuler dan segala macam, sampai rumah dia udah capek. Hmm. Udah nggak ada waktu untuk main main HP. Atau malah justru sebaliknya. Kalau lihat HP, yang kalau ini juga terjadi misalnya. Mm-mm. Baca buku 5 menit ngantuk. Iya. Tapi kalau lihat HP, Hmm. berjam-jam nggak ngantuk. Ya, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Ya. Nah, itu yang kemudian yuk ajak untuk kemudian lebih banyak aktivitas fisik, ketemu orang, atau kasih project. Jadi kadang-kadang sekolah juga perlu dilibatkan untuk kemudian itu tadi ya, ada proyek-proyek itu Jadi membantu proyek. banget. Mm-mm. Atau kalau misalnya di komplek ada aktivitas apa gitu ya yang di kompleks yang kemudian Ikut itu aktivitas ya. aktivitas itu entah olahraga, entah berkesenian gitu ya. Karena memang kalau kemudian hanya di Sabtu Minggu dan kita nggak dampingi, Mm-mm. nggak dikasih penyaluran, Iya, nangis pasti. betul. Iya. Betul ya. Jadi kita kasih mediumnya juga, kita kasih salurannya. Atau Kita kalau kasih. misalnya ya lingkungan lingkungan sosialnya sudah seperti itu, ya oke, coba kita pelan-pelan buat dia bangun ekosistem baru Oke. untuk si anak. Ya. Pak, kayaknya kurang panjang nih Pak kita 2 jam Pak. Cuma sudah batas waktu closing dan Oke. udah banyak banget Pak dari Fahmi, dari Hana, dari Derry, Bobon. Cukup lumayan sangat banyak sekali Pak. Mungkin bisa menghubungi ada part 2-nya. Oh, boleh. Dari panitia ada part 2-nya kan. Nah, mau banget, siap. Nah, Nah, kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung menghubungi di sosial media Stella Maris. Nanti bisa diteruskan ke Pak boleh, Adi, begitu. siap. Nanti saya bantu untuk Hmm, menjawab lewat teks ya. lewat teks. Boleh. Ya, nggak kerasa banget 1 jam udah berlalu ya Mm-mm. dengan Pak Adi dari Binus University yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Nah,
ada nggak Pak untuk pesan buat Bapak Ibu, Mom and Dad di Mom and Dad ya. ya di Oke, media sosial? ya, Ibu dan Bapak, teman-teman muda, bahwa sosial media memang memberikan banyak manfaat untuk kita. Tapi yang harus kita sadari, kita pahami ada begitu banyak juga risiko-risiko digital yang menunggu di depan mata. Untuk itu, berhati-hatilah dan sadar bahwa sosial media bisa memberikan manfaat buat banyak orang, tapi juga bisa memberikan dampak yang tidak baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk itu, tetap berhati-hati, banyak membaca gitu ya, sehingga kita tidak terjebak pada berbagai macam informasi yang sifatnya hoax, disinformasi, ataupun misinformasi. Cocok. Ya, kata-kata hari ini. Kata hari-hari ini tadi bijak bersosial media dan tetap cerdas bersosial media. Mantap. Nah, thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir. Dan akhirnya ini bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta, yaitu pengumuman pemenang giveaway pada hari ini. Nama pemenangnya adalah jeng jeng jeng. Mariana, Hana, dan Vita pemenangnya. Yeay. Yeay. Selamat kepada para pemenang. Pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris School. Kalau nggak bisa buat saya ya. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan, setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan host yang kece seperti saya. Yeay. Jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar ya, karena gratis dan free. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris School, bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, pertanyaan. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Benito dan Saya Tri Adi Sumbogo. see you next podcast. Bye-bye. Bye-bye.